Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Kurang semangat sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke, ikuti ibu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Anak-anak ini semuanya harus semangat, harus rajin agar anak-anak ini semuanya bisa menjadi orang yang sukses di masa depan. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Ibu siap kehadiran dulu. Ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Baiklah, semuanya hadir pada hari ini. Mari anak-anak ibu semuanya, adakah yang tahu tujuan pembelajaran kita hari ini? Baiklah, Ibu akan memberitahunya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar anak-anak semuanya bisa mengenal konsep pecahan bilangan, yaitu tujuannya supaya anak-anak semuanya mudah dalam berhitung pecahan. Oke, baiklah, langsung saja kita belajar ya. Baiklah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ninika Eka Triani Tarigan dengan nomor NPM 1909 10148 kelas 4 semester 4 prodi PGSD dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal konsep pecahan senilai dan melakukan operasi hitung pecahan. Di sini adakah yang tahu apa itu konsep pecahan ataupun operasi hitung pecahan? Baiklah, jika belum ada yang tahu, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah pecahan senilai. Pecahan-pecahan yang nilainya sama diperoleh dari mengalikan atau membagi pembilang dan penyebut semula dengan bilangan yang sama selain 0 dengan menggunakan rumus A per B dikurang A dikali M dikurang A dibagi N. Dengan M dan N sembarang bilangan bulat selain 0. Baiklah, ayo kita mulai belajar. Di slide ini, adik-adik semuanya bisa melihat ada gambar kue. Mari kita baca keterangannya. Satu kue tar dipotong menjadi 6 potong bagian sama besar. Ani memakan satu potong kue tar itu. Berapa bagian kue tar yang dimakan Ani dan berapa bagian yang tersisa? Mari kita mulai membahasnya. Kue tar yang dimakan Ani adalah satu potong dari keseluruhan 6 potong. Maka dapat ditulis jadi 1/6. Kue tar yang tersisa ada 5 potong dari keseluruhan 6. Dapat ditulis 5/6. Jadi adik-adik semuanya, di sini kan ditanya berapa bagian kue tar yang dimakan Ani dan berapa bagian yang tersisa. Jadi yang dimakan Ani itu 1/6 dan yang tersisa ada 5/6. Sampai di sini, apakah adik-adik sudah mengerti? Bagus sekali. Mari kita lanjut. Di gambar ini dikatakan 1/6. Maka untuk mengetahui mana pembilang serta mana penyebut, adik-adik terlebih dahulu harus mengerti
pembilang yaitu angka yang di atas. 1 merupakan bilangan pembilang. Sedangkan angka yang di bawah yaitu 6 yaitu sebagai penyebut. Sama halnya dengan 5/6. Jika adik disuruh untuk menyatakan mana bilangan pembilang serta penyebut, maka bilangan pembilangnya adalah 5 serta penyebutnya adalah 6. Sampai di sini, kakak rasa adik sudah paham ya bagaimana cara menentukan bilangan pembilang serta penyebut. Oke, kita lanjut. Contoh 1, mari kita belajar. Tuliskan masing-masing 3 pecahan yang senilai dengan A 5/8, B 20/30. Mari kita bahas bersama-sama. Pembahasan. Untuk yang bagian A, 5/8 sama dengan 5 dikali 2, 8 dikali 2. Jika penyebut dikali 2, maka pembilang juga harus dikali 2. Maka hasilnya adalah 10/16. Di bawahnya 5/8 dikurang sama dengan 5 dikali 3 per 8 dikali 3 sama dengan hasilnya 15/24. Lalu begitu seterusnya. Jadi, 3 pecahan yang senilai dengan 5/8 adalah 10/16, 15/24, dan 20/32. Itulah 3 pecahan yang senilai dengan 5/8. Oke, kita bahas yang soal B, yaitu 3 pecahan yang senilai dengan 20/30. Baiklah, di sini kita akan mengurangi nilai pecahan tersebut dengan cara membagikannya. Maka 20/30 sama-sama dibagi dengan 10. Jika penyebut dibagi 10, maka pembilang juga harus dibagi 10. Maka hasilnya adalah 2/3. Pecahan kedua, 20/30 dibagi 5 sama dengan 4/6. Pecahan ketiga, 20/30 dikali 3 sama dengan 6/9. Jadi 3 pecahan yang senilai dengan 20/30 adalah 2/3, 4/6, dan 6/9. Begitulah cara untuk menentukan pecahan senilai. Sekarang kita masuk ke operasi hitung pecahan. Mari kita baca. Mengurutkan sekelompok pecahan jika penyebutnya sama, langsung mengurutkan bilangan. Penyebut berbeda, samakan penyebut. Contoh 2/6, 4/6, 1/6, 3/6. Dari uraian di atas dikatakan bahwa jika penyebutnya sama, maka diurutkan saja. Mari kita urutkan dari yang terkecil. Di sini ada angka 1, 2, 3, dan 4. Maka urutannya yaitu 1/6, 2/6, 3/6, 4/6. Dengan KPK penyebut adalah 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Jadi, kita kalikan, maka hasilnya adalah 20/30 sama dengan 2/5, 15/30 sama dengan 1/2, 12/30 sama dengan 1/3, 10/30 sama dengan 4/6. Jadi urutannya adalah 4/6, 1/2, 2/5, dan 1/3. Kita lanjut ke sampingnya. Menjumlahkan pecahan penyebut tidak sama. Bagaimana sih cara menjumlahkan pecahan penyebut yang tidak sama? Langkah pertama adalah menjumlahkan 2 pecahan biasa. Contoh, 1/2 ditambah 3/4 sama dengan 2/4 ditambah 5/4 sama dengan 3/4. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contohnya, 2/4 sama dengan 4/4 ditambah 2/4 sama dengan 6/4. Jadi, di sini sudah kakak bilang, 1 adalah bagian atas adalah pembilang, sedangkan yang bawah adalah penyebut. Maka, di sini kita langsung saja, karena penyebutnya sama, maka kita jumlahkan saja.
4 ditambah 2 sama dengan 6/4. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan. Selanjutnya, kita belajar menjumlahkan dua pecahan campuran. Contoh, 2/5 ditambah 1/2/3 sama dengan 2 ditambah 2/5 ditambah 1/2/3. Terlebih dahulu, kita akan menjumlahkan angka 2 dan 1 sama dengan 3 ditambah 10/5 ditambah 6/15 sama dengan 3 tambah 1/15 hasilnya adalah 4 1/15. Jadi hasil dari dua pecahan campuran dia 2/5 ditambah 1/2/3 sama dengan 4 1/5. Lalu kita sekarang belajar menjumlahkan pecahan 1 desimal. Contoh 0,9 ditambah 0,5. Untuk menjumlahkan pecahan campuran, maka kita sejajarkan koma. 0 tambah 0,5 sama dengan 9 ditambah 5, 4. Tapi di sini diisi dengan angka 1, jadi hasilnya sama dengan 1/4. Yang terakhir, menjumlahkan pecahan 2 desimal dengan 1 desimal. Contoh 0,39 ditambah 0,4 sama dengan 0,79. 0,4 dijadikan pecahan 2 desimal, itu 0,40. Baiklah adik-adik semuanya, kita sudah belajar tentang materi kita pada hari ini. Materi kita hari ini yaitu mengenal konsep pecahan, senilai, dan melakukan operasi hitung pecahan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan menyimpulkan apa hasil dari pembelajaran hari ini. Jadi adik-adik semuanya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini mengenai pecahan senilai adalah dalam pecahan senilai, bagian atas disebut dengan pembilang, sedangkan bagian bawah disebut dengan penyebut. Dalam penjumlahannya, jika penyebutnya sama, maka langsung saja diurutkan bilangannya. Baiklah, sebelum kita mengakhirinya, sebelum itu ibu akan bertanya tentang materi kita. Ibu memberikan satu contoh soal. Soalnya adalah 1/2 ditambah 2/2. Mari kita jawab sama-sama. Maka hasilnya adalah 3/2. Begitulah cara menyelesaikan pecahan senilai. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita pulang, mari kumpulkan semua tugas yang sudah ibu berikan minggu lalu. Silahkan antar ke depan dan letakkan di meja ibu sekarang juga. Baiklah, semuanya sudah mengantarkannya dan sudah ibu periksa dengan baik. Jangan lupa buka buku kalian di halaman 30. Dan di situ ada tugas. Mari kerjakan tugas itu di rumah dengan baik. Dan minggu depan akan ibu periksa kembali. Baiklah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Silahkan pulang dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.